Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum ajran kabira. Khairal muhtaramin, para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Mujahidin rahimakumullah. Kita semuanya bersyukur pada pagi hari ini sakit sareng-sareng rawuh hadir untuk salat subuh berjamaah. Dan kemudian sekedap mawon untuk saling tawasau bil haq tawasau bis sabr. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita yang nanti akan memperberat timbangan amal soleh kita fi yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Kita hidup ini punya tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk berkarya sebaik mungkin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, makanya Allah memakai lafadz ismu tafdhil, yaitu amal yang paling baik. Bukan amal yang baik, tapi amal yang paling baik. Maka mulai dari hitungan syar'inya itu balik ya, sampai dengan nanti kapan Allah akan menjemput ajal kita, maka kita harus banyak beramal soleh dengan semaksimal yang kita mampu. Dan amal soleh ini jamaah rahimakumullah itu tidak ada prainya, nggak ada liburnya. Ya. Bagaimanapun kondisi kita, yang namanya amal soleh itu tetap kita laksanakan. Sebagaimana Allah katakan di dalam akhir surat An-Nahl ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai ajal itu menjemputmu. Maka yang namanya ibadah, yang namanya berinfak, yang namanya bersedekah misalkan, itu enggak ono praini. Selama nyawa dikandung badan, ya amal soleh tetap kita kerjakan. Nah, puncak dari kehidupan kita itu adalah jamaah rahimakumullah, itu usia 40 tahun. Ya. Makanya Allah secara khusus itu berbicara ya, kehidupan manusia itu pada usia 40 tahun. Nah, sekarang ini kita lihat, ini yang hadir ini rata-ratanya usianya berapa ini? Ya, Pak Jala ini usianya berapa? 47 ya. Jangan pinten, Pak? 68 ya. Jadi 40 tahun itu usia maksimal kehidupan kita, jamaah rahimakumullah. Makanya para ulama itu ya, itu mengatakan bahwa umur 40 tahun itu adalah umur paling puncak kehidupan kita. Nek wis di atas, udah di puncak itu udah nggak bisa naik lagi. Ya, yang bisa turun. Ya, makanya Allah katakan di dalam surah Al-Ahqaf itu, ya, ketika bicara masalah anak, orang tua, terutama ibu yang mengandung, Allah mengatakan seperti ini. Ya, hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika anak itu sudah dewasa, kemudian pada usia 40 tahun, ya, 40 tahun ini bicara khusus ini, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wasdakhli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi sunahnya kita itu kalau sudah usia 40 tahun ke atas itu selalu menyisipkan doa ini, Rabbi auzi'ni. Maka mulai hari ini biasakan pada sholat maktubat itu kita berdoa ini. Ini sebagai bentuk tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, usia 40 tahun itu usia paling puncak. Nah, sekarang apa yang kita persiapkan di usia 40 tahun ini? Setidaknya ada
5 hal ya yang kita persiapkan di usia 40 tahun ini. Karena 40 tahun ini cara Jawa ini semampu lemah. Makanya harus kita persiapkan semaksimal mungkin. Apa saja? Yang pertama adalah mawas diri. Ya. Mawas diri, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Dan ini adalah usia kematangan kehidupan kita. Taubat, istighfar itu lazim kita laksanakan setiap saat. Lisan kita ini jamaah, itu kita usahakan selalu banyak mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, selesai itu. Ya. Karena yang namanya kematian itu datangnya itu tanpa kita undang. Ya. Kapanpun dia akan datang. Dan pintu taubat itu selalu terbuka untuk hambanya. Selama tidak dalam 2 kondisi, yaitu kondisi nazak sakaratul maut dan kondisi ketika matahari terbit dari barat. Itu sudah tertutup tobatnya itu. Selama belum ada 2 hal ini, pintu tobat terbuka. Nah, kita ini jamaah rahimakumullah, kita nggak tahu kapan posisi kita ini nanti. Ya. 40 tahun itu apakah nanti Allah akan berikan jatah lebih, berikan Nabi usia 60 tahun atau entah kapan ya. Tapi yang jelas ya, misalkan saya kemarin itu ya, berangkat ke kantor pagi-pagi karena ada tugas yang saya selesaikan, ternyata di depannya rumah sakitnya Pak Zulfakar itu macet. Biasanya nggak macet. Ya, akhirnya saya terus lewati, ternyata ada kejadian kecelakaan. Depannya pintu tol Gedek sebelumnya itu. Sekarang masih ada itu, apa tandanya orang kecelakaan itu. Perempuan paruh baya, ya usianya kira 30-40 tahun lah. Ya, nabrak truk mati Pak. Badannya hancur. Nah itu kan nazaknya kapan? Ya nabrak truk langsung mati kan? Ya, nggak ada nazaknya itu, nggak ada tanda-tandanya. Dia berangkat ke pasar, ya mungkin karena ngebut, nabrak mati. Ya, banyak seperti kejadian. Nah, misalkan dulu saya jalan-jalan sama staf di Pongging, ya, pas di depan mata saya itu ada orang naik sepeda motor, ya keplindes truk tronton, kepalanya pecah. Ya, kapan nazaknya? Kan nggak ada nazaknya itu. Ya, ada teman, ya dia ini ruso, tahu ruso sampean? Apa ruso itu? Ya, kuat metekel kan ya. Nah, ternyata ya mati. Ya. Dan matinya pun nggak ada sakitnya. Yang ngerokok di depan emperan rumahnya mati. Ya. Jadi yang namanya kematian itu datangnya itu tiba-tiba. Nggak ada misalkan Pak Jailani di WA malaikat. Ya. Pak Jailani ingat nanti jatah hidupmu tinggal 1 hari. Kalau seperti itu enak kita. Tinggal sedino rek, tak itikaf di masjid wiritan, baca Al-Quran. Nanti bebek ini pas malaikat mau datang, saya sedang membaca Al-Quran. Kan indah itu. Nggak ada seperti itu. Makanya lazimnya kita ini banyak beristighfar lisan kita itu. La yazalu lisan rotban bi zikrillah. Hendaknya lisan kamu itu selalu basah dengan zikrullah, dengan beristighfar. Ya. Kita ini kan lemah jamaah rahimakumullah. Berbuat dosa itu mudah kita ini. Tetapi karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah buka lebar-lebar pintu taubat itu. Ada sebuah hadis qudsi ya, bahwa Rasul menceritakan ada seorang laki-laki aznaba rajulun zamban. Ada seseorang yang itu berbuat zamban. Zamban itu mufrad, satu dosa. Ada orang yang berbuat satu dosa. Fa innahu ya'lamu anna rabbahu ghafurur rahim. Dia tahu betul bahwasanya Rabbnya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa yaqulu Allahumma ighfirli dzambi. Gusti Allah, ampunlah dosaku ini. Fa yaqulu Rabbuna azza wajal, maka Allah pun berfirman, faqad ghafartu laka. Aku telah mengampuni dosamu. Summa ada fa aznaba. Kemudian dia ulangi lagi dosanya itu. Dia berbuat dosa. Fa innahu ya'lamu anna rabbahu ghafurun. Dia tahu betul bahwa Rabbnya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa yaqulu Allahumma ighfirli dzambi. Gusti Allah, kula berbuat dosa maning, ampunilah saya. Fa yaqulu Rabbuna azza wajal, maka Allah pun berfirman, faghfartu laka.
aku ampun dosamu. Summa ada, kemudian dia ulangi maning, ya. Fa'adzaba zamban, dia berbuat satu dosa, fa innahu ya'lamu anna rabbahu ghafurur rahim. Dia tahu betul bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yaqulu Allahumma ighfir li dzambi. Gusti Allah, ampunlah dosaku ini. Maka Allah berfirman, faqad ghafartu laku fa'mal masyita. Aku telah ampuni dosamu itu, maka kerjakan apa yang semaumu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita banyak beristighfar, ya siapa tahu ketika ajal menjemput kita, ya kita sedang beristighfar, kan indah itu. Maka di usia 40 tahun itu banyak-banyaklah mawas diri, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, di usia 40 tahun itu banyak-banyaklah bersedekah. Ya, kayak saya ini kan udah usianya 43. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Gak kroso. Kita ini udah tua ternyata. Ya. Harta kita yang ada di rekening, ya. Kemudian kekayaan kita yang diterima itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedekahkan itu. Suatu ketika Rasul itu melihat adik iparnya. Siapa adik iparnya Kanjeng Nabi? Asma binti Abi Bakar, ya. Jadi Asma itu adiknya Aisyah. Itu bawa uang, ya, bawa uang. Maka Rasul pun menegur Asma, ya Asma, la tuki fayuki lakillah. Wahai Asma, la tuki, jangan kamu tahan hartamu itu. Ya. Kalau kamu tahan, enggak kamu sedekahkan, fayuki lakillah, maka Allah pun akan menahan harta kamu, akan menahan rezeki kamu. Nah itu. Jadi kalau kita ingin membuka rezeki kita, maka bersedekahlah. Nah setiap pagi hari, jamaah rahimakumullah, itu malaikat turun ke bumi sambil berdoa. Apa doanya? Yang pertama berdoa, Allah ma'ti munfikon khalafan. Duh Gusti Allah, berikanlah bapak ini yang suka bersedekah khalafan, kebaikan, kemakmuran, kesehatan, keberuntungan. Allah ma'ti mumsikan talafan. Duh Gusti Allah, berikanlah orang ini yang medit, ya, nggak mau bersedekah, genggam terus tangani, ya, cekil, ya, bakhil, ya, itu talafan, kerugian, kehancuran dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi usia 40 tahun banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Maka harta kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun naro wal bisikil minat tamar. Selamatkanlah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Ini nikmatnya sedekah. Nah, nanti puncaknya jemaah rahimakumullah, orang bersedekah itu puncaknya itu di padang mahsyar yang tidak ada naungan sama sekali. Yastazillu mu'minu fi yaumil qiyamati tahta dzilli sedaqati. Jadi orang mukmin itu kelak di padang mahsyar itu akan bernaung di bawah naungan sedekahnya itu. Dan kalau kita nggak pernah bersedekah, golek payung yang nggak ada kan. Ya, padahal sedekah kita yang akan menaungi kita. Itu yang kedua, banyak-banyaklah bersedekah. Nah, yang ketiga jemaah rahimakumullah, tadi dikatakan di ayat itu, Robbi auzi'ni an askura ni'matakal lati. Ya Allah, ajarkanlah aku untuk selalu mensyukuri nikmat kamu. Banyak bersyukur. Ya, kita diberikan usia 40 tahun, banyak bersyukur. Ada orang ditanya, usia kamu berapa? Usiaku sudah melebihi Kanjeng Nabi. 70 tahun loh, ya. Kalau kita menghitung usia kita itu jemaah rahimakumullah, kita mulai hitung itu pada masa tahun Hijriah, jangan Masehi, ya. Jadi kalau kita dulu lahirnya misalkan 1976, kita search ya di Google itu kalau hijrinya ketemu tahun berapa, kita hitung, itulah usia kehidupan kita yang hakiki, ya. Karena hitungan bulan dan tahun itu bagi kaum muslimin adalah hitungan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Makanya Allah katakan di dalam surat At-Taubah
surat yang ke-9 ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asra syahron. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya adalah arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu apa aja 4 bulan dimuliakan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Jadi ternyata hitungan bulannya adalah hitungan bulan Islam, Qamariyah. Makanya nanti buka di Google, coba dicari saya lahir tahun sekian, ketemu hijrinya kapan. Nah, Kanjeng Nabi jamaah rahimakumullah udah wafat. Kapan wafat Kanjeng Nabi? Kapan? Tahun ke-11 Hijriah. Jadi Rasul wafat itu tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi di alam barzah sudah berapa tahun? 1444 Hijriah dikurangi 11 Hijriah ada berapa? 1433 Hijriah gitu. Jadi Rasul di alam barzah itu selama 1433 Hijriah. Padahal kita yakin betul setiap kita ini sholat ba'da at-tahiyat akhir innaka hamidum majid, kita selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ternyata di alam barzah itu ada azab kubur. Tentu juga ada nikmatul kubur. Bayangkan ya, kalau kita tidak mempersiapkan sedini mungkin dengan banyak bersyukur untuk beramal soleh, Masya Allah, berapa tahun kita akan menanti kebangkitan yaumul akhir, dan disitulah kita akan mendapatkan azab kubur. Rasulullah itu mempersiapkan luar biasa, jemaah rahimakumullah. Ya, sampai beliau itu suka bersedekah, kemudian tidak pernah berhenti untuk beribadah, untuk mempersiapkan masa depannya di alam barzah. Misalkan sering saya katakan itu ada seekor kambing di rumah Kanjeng Nabi, kemudian beliau berkata, ini akan saya sembelih. Kemudian dipanggillah istri-istrinya, sedekahkanlah. Sembelihlah kambing itu, kemudian disedekahkan. Setelah selesai, Rasul ngecek dan mengatakan, ma baqiyah, apa yang tersisa dari kambing tadi? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ma baqiya fi syai' illa katifahu. Ya Rasulullah, tidak tersisa sama sekali kecuali katifahu. Apa katifah itu? Kaki depan kambing. Dan ini disisakan untuk Kanjeng Nabi. Ya. Rasul mengatakan, baqiya kulluhu illa katifahu. Semuanya masih ada kecuali kaki depan kambing ini yang sudah habis. Kenapa? Yang disedekahkan itu masih ada, langgeng itu rahimakumullah. Dan itu akan memberikan jariyah dalam kehidupan kita kelak di alam barzah. Sedangkan yang kita makan entek, ya, dibuat kekil, dimaem, mlebu weteng, entek wis. Tapi yang kita sedekahkan itu masih langgeng. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baqa, kata Allah. Apa-apa yang ada dalam diri kamu itu yanfat, sirna, entek. Sedangkan yang kamu sedekahkan, yang kamu infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baq, itu masih abadi. Ya. Itu jamaah rahimakumullah. Ya, makanya penyesalan yang pertama yang muncul orang yang mati, ya, itu adalah tidak mau bersedekah. Ya kan? Laula akhartani la jalin qarib, gimana? Fa asaddaqah. Ya Allah, seandainya panjenengan menghidupkan aku kembali, sekedap mawon. Dengan balik nomale di dunia, sekedap mawon, ajalin qarib, fa asaddaqah, maka aku akan bersedekah. Jadi bentuk tasyakur kita itu dengan beramal soleh, ya seperti jamaah rahimakumullah. Kita harus banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, makanya kalau kita nggak mempersiapkan sedini mungkin, nah itu musibah besar kelak fi yaumil barzah. Orang itu kalau sudah mati, ya, kemudian dia akan mendapatkan banyak kenikmatan di alam barzah. Itu Masya Allah. Dia akan senang dan dia akan berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Duh Gusti Allah, segerakan kiamat ini terjadi.
saya akan berkumpul dengan keluargaku di jannah. Itu kalau orang mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Tapi bagi orang yang mendapatkan musibah, azab di alam barzah, dia akan berkata, ya Rabbi, la taqumis sa'ah, tu Gusti Allah, ojo sampai kiamat terjadi. Cukup di sini saja azab itu. Gak ono kiamat wis. Nah itu. Jadi banyak bersyukur dengan cara apa? Tasarrufun nikmat biziyadati ta'ah. Mempergunakan nikmat ini, kesehatan, karunia dan macam-macam dalam rangka untuk menambah ketaatan. Bersyukur. Nah, yang ketiga, yang keempat, jamaah rahimakumullah, di usia 40 tahun ini, ya, ayo kita sama-sama bermuhasabah, lebih dekat dengan anak-anak kita. Lebih dekat dengan anak-anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, kata doa kita tadi itu. Ya Allah, perbaikilah diriku dan anak-anakku. Ya, jadi usia 40 itu orang tua harus lebih dekat dengan anak-anaknya. Karena ini saham kita yang abadi anak itu. Kalau kita luput dengan anak kita, wah musibah itu. Ya. Karena anak ini nanti yang akan menolong kita kelak fi yaumil akhir. Ya. Itu nanti saya angkat di pengajian TVRI di Masjid Atin, bisa dilihat nanti ya. Bagaimana kita bisa masuk keluarga bersama keluarga kita, anak-anak kita. Kalau misalkan derajat surga kita di bawah, atau mungkin wis antara surga dan neraka, itu bisa ditarik oleh anaknya masuk ke jannah, dan orang tuanya kaget, loh kok bisa di sini saya ini? Inna rajula liyarfa'u darajatahu fil jannah. Ada seorang bapak yang diangkat derajatnya ke surga. Rabbi anna hadza, kata Gusti Allah, saya kok di sini? Apa penyebabnya? Ya, kata Allah, ya karena anakmu itu rajin berdoa kepadaku untukmu. Ya, istighfari waladika laka. Karena anakmu selalu memohon ampunan untukmu. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, bisa masuk surga sama-sama. Jadi anak jamaah rahimakumullah. Itu orang tua kalau Masya Allah, kalau luput dengan anaknya itu musibah. Sehebat apapun anak itu, dokter, profesor misalkan, tapi nih besok ngaji, musibah bagi orang tuanya. Maka sekarang usia 40 tahun, ayo lebih dekat dengan anak-anak kita. Kita arahkan anak-anak kita ini dengan yang terbaik. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, lebih umum lagi, lebih dekat dengan keluarga, dengan pasangan hidup kita. Jadi kalau ada orang usia 40 tahun tidak harmonis dengan pasangan hidupnya, sulit untuk diperbaiki. Ya, sulit sudah itu. Karena usia 40 tahun itu pilihannya dua. Ya. Dana nafsahu, dia mampu menundukkan hawa nafsunya, atau atba'a nafsu hawahu, atau dia mengikuti hawa nafsunya. Pilihannya itu. Kalau dia mampu menundukkan hawa nafsunya, itu akan lebih mudah. Tapi kalau di usia 40, dia ikut hawa nafsunya, sulit untuk dikendalikan. Ya. Maka pasangan hidup kita ini sebagai bidadari dalam rumah tangga kita. Kita harmoniskan. Waliyasak baitaka Rasulullah. Hendaknya engkau harmoniskan rumah tanggamu. Misalkan qiyamul lail. Cara yang paling efektif itu qiyamul lail. Supaya yang emosi segera reda, yang metudut segera senyum, itu qiyamul lail. Siapapun yang bangun lebih dulu membangunkan pasangannya. Suami bangun lebih dulu, dibangunkan istrinya. Istri bangun lebih dulu, dibangunkan suaminya. Itu Allah senang itu. Allah suka itu. Rahimallahu imra'an. Allah merahmati seorang suami. Qama minal lailah. Dia bangun di malam hari, melaksanakan qiyamul lail. Wa iqadha zaujatahu. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadaja ala wajhil ma. Kalau dia itu enggak mau bangun, dipercikilah wajahnya dengan air sambil dicium, dilus-lus, ayo Dik bangun Dik. Senang itu kan ya. Atau sebaliknya, rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lailah. Dia bangun di malam hari. Summa aiqadat zaujahu. Kemudian dia bangunkan suaminya,
Fa'in apa, kalau suaminya itu enggan, aku capek, Dik, kerja seharian, wis lama saya bangun. Ya, natoja ala wajhil ma. Maka cukuplah dipersiki wajah dengan air. Nah, jemaah rahimakumullah, ini cara-cara yang insya Allah mudah bisa kita lakukan agar lebih harmonis dengan rumah tangga kita. Ya, terutama juga dengan orang tua kita. Ya, itu harus lebih dekat lagi. Ya, orang tua ini, suami atau laki-laki itu taatnya pada orang tua itu maksimal sampai akhir hayat, itu surga kita. Tapi bagi istri taatnya kepada suaminya. Maka kalau cari mantu, carilah mantu yang bisa mendukung pendampingnya untuk taat. Ya, karena Rasul kalau cari istri itu yang mempunyai dua ciri, mafatihul sholih wa maghalibul khobis, ya, yang bisa membukakan pintu-pintu kesolehan dan bisa menutup pintu-pintu kejelekan. Nah, itu ya, itu istri yang baik. Maka ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah minta izin berjihad. Padahal jihad itu kan puncak amal Islam, mlebu swarga. Tapi Rasul mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Iya, masih hidup ya Rasulullah. Ya udah, kalau gitu pulang kamu ke rumah orang tuamu, fajahid bihima. Berjihadlah untuk mereka. Terus pulang jemaah rahimahullah. Karena untuk apa? Bil walidain. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah, gabung berjihad. Ya Rasulullah, saya ingin bergabung berjuang fisabilillah. Tapi apa? Fa inni abkaituhuma. Aku telah membuat nangis kedua orang tuaku itu. Loh kenapa? Karena aku nggak diizinkan. Aku ingin perang bersama Rasulullah. Mereka nangis. Ya. Rasul mengatakan, pulang kamu. Ya. Adrikhuma kam abkaituma. Gembirakanlah mereka. Buat mereka tersenyum sebagaimana kamu jadikan mereka menangis. Nah ini jemaah rahimahullah, bahwa sesungguhnya anak itu ya usia 40 tahun ya harus dekat dengan keluarganya, dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya ya. Maka kalau yang nggak pernah pulang, ayo pulang ke orang tua ya. Kalau nggak pernah ngasih duit, kasih duit ya, kirimi, meskipun nggak seberapa mereka senang ya. Masya Allah, anakku bisa ngirim aku duit ya. Meskipun engkau datang, Bu, ini kagem panjenengan, mulai engkau lebih akeh. Ya, jamaah rahimahullah itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada 5 hal di usia 40 tahun ini untuk kita persiapkan dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan kita di alam barzakh khususnya dan kelak fi yaumil akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.